Menteri ESDM sendiri mengatakan stok aman selama 3 bulan ke depan. Yang menjadi persoalan di distribusi, ini harus tepat sasaran. Cuma tepat sasarannya kemudian diterjemahkan masyarakat yang harus dipaksa untuk ke pangkalan. Padahal pangkalan ini belum dipersiapkan secara madai untuk semua instrumen yang dibutuhkan. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kebijakan ini bukan dari Presiden Prabowo Subianto. Itu kenapa kemudian segera dievaluasi oleh Pak Prabowo. Jangankan untuk daerah-daerah terpencil di Jakarta sendiri, ini mengalami polemik yang cukup luar biasa panjang dan luar biasa gaduh. LPG ini adalah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini dibutuhkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya secara harian. Jika ini kemudian terganggu, tentu sangat berakibat terhadap gaduhnya masyarakat. Fokus Pak Prabowo yang lebih mengutamakan sisi ekonomi kesejahteraan masyarakat akhirnya membuat semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak segera mendapatkan respon serius dari Pak Prabowo. Membengkaknya harga dari 12.750 menjadi sampai 30 ribuan ketika sampai ke tangan konsumen, yang sebetulnya hal ini yang tidak dikehendaki oleh pemerintah karena subsidi terhadap gas melon ini sudah diberikan sebanyak 30 ribu. Efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang hampir 300 triliun bisa dihemat dalam efisiensi itu. Untuk apa? Agar masyarakat Indonesia secara gizi terpenuhi dengan baik, secara pendidikan bisa mendapatkan pelayanan secara memadai, kemudian berujung pada sektor individu yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Pemirsa, kebijakan terbaru terkait bagaimana penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai diberhentikan oleh pemerintah sejak 1 Februari 2025 lalu. Dan kebijakan ini menuai banyak polemik, tentunya seperti di daerah banyak kita lihat antrian begitu panjang terjadi hingga menimbulkan kericuhan antar masyarakat. Dan ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana kebijakan ini dibuat dan apa sebenarnya urgensi kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg tentunya untuk masyarakat kelas bawah. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS.
Bang Aap, selamat malam. Bang Aap, melihat tema pada malam hari ini, Bang Aap, melihat aturan yang dibuat oleh Kementerian ESDM tentunya terkait bagaimana penjualan LPG 3 kg ini banyak menuai polemik tentunya bagi masyarakat bawah yang menimbulkan kericuan. Kalau Anda melihatnya sampai dengan saat ini bagaimana, Bang Aap? Melihat polemik dan kegaduhan yang terjadi di masyarakat terkait dengan distribusi LPG yang coba diperbarui oleh pemerintah dalam konteks mendistribusikan LPG yang berkapasitas 3 kg itu, distribusinya menimbulkan banyak kegaduhan, antrian di mana-mana, kemudian banyak mendapatkan cibiran keras dari masyarakat. Yang bisa kita lihat adalah representasinya dari warganet yang dari media sosial. Saya melihat ini jadi teringat sebuah sebuah peribahasa yang merujuk dari hasil pemikiran filsafat moral Eropa abad pertengahan, Mas Andi, di mana di pemikiran itu juga masih cukup relevan dipakai oleh pemikir-pemikir filsafat modern seperti Immanuel Kant, kemudian juga sampai detik ini masih cukup relevan jika kita pakai untuk menganalisis sebagai alat pisau bedah terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Apa itu peribahasanya? The road to hell is paved with intention. Apa itu artinya? Bahwa jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh alas aspal dari tumpukan gunung niat baik. Gitu. Jadi kadang-kadang neraka itu merujuk peribahasa ini, bahwa neraka banyak dipenuhi oleh mereka-mereka yang sebetulnya punya intensi baik, punya niat baik untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi karena niat baik ini tidak dibarengi atau tidak dibersamai dengan eksekusi tingkat detail yang juga baik, akhirnya menimbulkan kegaduhan yang cukup luar biasa. Nah, dalam konteks distribusi LPG 3 kg yang saat ini menimbulkan kegaduhan, kalau kita urai Mas Andi ya, sebetulnya ini dilatar belakangi oleh sebuah niat baik yang cukup apik untuk bisa diterapkan. Apa itu? Kita tahu bahwa gas LPG, kalau merujuk keterangan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, sebetulnya pemerintah dalam menyediakan satu tabung LPG 3 kg yang biasa kita sebut sebagai gas melon ini, sejatinya kan pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp42.750. Akan tetapi kemudian ketika Pertamina mengirimkan ini dari pangkalan resminya ke agen-agen, harganya itu hanya sekitar 12.750. Di situ ada gap yang cukup tebal sebesar 30.000. Nah, pertanyaannya dari mana 30.000 ini kemudian bisa dipenuhi? Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Menkyu. 30.000 ini adalah subsidi yang dibelikan oleh pemerintah melalui APBN yang diambil dari semua pajak-pajak yang bisa dikumpulkan oleh negara. Jadi memang gas melon 3 kg ini untuk APBN yang dipakai mensubsidi sebesar 30.000 per tabung. Kalau kemudian kita melihat struktur subsidi terhadap energi untuk kepentingan masyarakat, kebutuhannya subsidi untuk LPG aja ini hampir sekitar 80 triliun lebih, hampir 81 triliun. Nah, kalau kita urai dalam konteks ini, saya bisa mengerti bahwa niat baiknya dengan cara memangkas eceran dari masyarakat biar bisa langsung pergi ke pangkalan agar subsidi ini benar-benar bisa dinikmati secara baik oleh mereka-mereka yang ditargetkan untuk menerima subsidi. Nah, akan tetapi dari agen, kemudian sampai tingkat pengecer, dan sampai di tangan konsumen, harganya variatif gitu. Bahkan ada yang sampai 30.000. Padahal untuk harga dari Pertamina, pangkalan Pertamina resmi ke agen itu sekitar 12.750. Jadi
Ini siapa yang bermain? Nah, inilah yang sebetulnya yang coba dipangkas oleh kebijakan ini agar dinikmati oleh mereka-mereka yang ditargetkan. Siapa itu? Rumah tangga. Itu menjadi target pertama untuk subsidi gas melon ini. Yang kedua adalah UMKM yang kriterianya sudah ditentukan. Yang ketiga adalah petani dan yang keempat secara sederhana adalah nelayan. Akan tetapi untuk mendeteksi agar ini program tepat sasaran terhadap mereka yang diberikan subsidi, saya lihat untuk pengaplikasiannya dilakukan secara gegabah. Apa itu? Tanpa harus dibarengi oleh persiapan yang cukup memadai dalam sektor misalnya. Kan dipaksa agen-agen yang untuk menjual ini mengumpulkan KTP dan KK. Tujuannya untuk apa? Bahwa yang beli itu memang adalah rumah tangga begitu. Akan tetapi pengaplikasiannya mereka belum dilatih, yang diminta untuk menginput terhadap teknologi yang disediakan oleh pemerintah agar ini betul-betul bisa deteksi juga belum dilakukan sempurna. Tiba-tiba per 1 Februari ini langsung dipangkas semua masyarakat dipaksa untuk beli langsung ke pangkalan dengan membawa KK dan KTP. Tentu hal ini akan cukup mengagetkan bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan pola yang seperti sekarang ada, meskipun harganya jauh dari harga subsidi, akan tetapi mereka mendapatkan kemudahan untuk daya jangkau antara rumah mereka dengan penjual gas melon ini. Nah, ini yang saya lihat belum kaji secara lebih baik oleh Menteri ESDM atau Kementerian ESDM agar kebijakan untuk menerapkan agar subsidi ini tepat sasaran per 1 Februari ini saya lihat belum siap. Akhirnya apa? Ketika ini dieksekusi niat baik tadi itu tanpa ada pengelolaan, kajian, persiapan instrumen, pengetahuan bagaimana cara untuk melakukan input data agar ini benar-benar tepat sasaran, menimbulkan kegaduhan seperti sekarang. Banyak viral kita lihat antrian panjang yang kemudian jangankan masyarakat, pemilik agennya aja bingung ketika yang beli ini harus pakai KK sama KTP. KTP ini mau diapain? Mau diinput kemana? Bagaimana cara untuk melakukan pendeteksian? Nah, hal-hal yang seperti ini secara detail menjadi polemik yang akhirnya membuat gaduh. Nah, saya melihat niat baik aja tadi, sebagaimana peribahasa yang saya sebutkan, tidak cukup untuk kemudian dijadikan pembenar sebuah kebijakan yang dilakukan secara serampangan. Nah, saya melihat ada gap antara niat baik ini dengan eksekusi di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM sehingga kegaduhan itu menjadi polemik seperti yang sekarang. Kalau melihat nih Bang Ab, ini tadi Bang Ab sampaikan dari agen saja belum mengerti bagaimana cara menginput datanya. Ini sebenarnya sosialisasi yang belum maksimal atau memang instrumen untuk menjalankan kebijakan ini memang belum siap Bang Ab? Ya, sebetulnya secara makro, kalau kita baca keinginan Kementerian ESDM cukup baik ya, di mana nanti pendeteksian untuk agar subsidi ini tepat sasaran dan tepat guna dilakukan aplikasi melalui Kementerian ESDM. Bahkan ada fasilitas di mana pangkalan harus bisa membeli agen terdekat itu disediakan gitu. Persoalannya yang harus kita pahami, masyarakat kita yang beli LPG itu mayoritas adalah kalangan generasi tengah milenial sampai boomers gitu, di mana mereka sangat asing dan cukup tidak familiar terhadap teknologi seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang dipakai. Mungkin secara makro kajian ini cukup baik, akan tetapi secara detail ini menjadi persoalan rumit bagi mereka. Bagaimana yang biasanya mereka hanya bisa nyangking dari warung sebelah, tiba-tiba harus pakai aplikasi yang deteksi di mana ini kita harus bisa beli. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang hari-harinya seperti ini agak cukup tidak melek teknologi dipaksa melakukan hal-hal yang semacam ini, tentu kan akan menjadi kerumitan tersendiri. Nah, saya melihat persoalan-persoalan yang seperti ini belum melalui kajian cukup serius ketika kebijakan ini diberlakukan. Jika mengacu pada kegaduhan yang ada sekarang, mak lebih cukup
memilih untuk mengantri dengan menggendong 2-3 galon yang mereka punya agar apa namanya kebutuhan untuk memasak esok hari bisa terpenuhi. Nah, kondisi-kondisi ini saya melihat apakah ini sudah melakukan dan melalui kajian yang cukup baik oleh Kementerian SDM dengan mengacu pengelolaan dan kegaduhan yang ada sekarang. Saya meyakini ini belum dilakukan. Tiba-tiba 1 Februari diberlakukan kebijakan ini. Jangankan untuk daerah-daerah terpencil, Mas Ani. Di Jakarta sendiri, ini mengalami polemik yang cukup luar biasa panjang dan luar biasa gaduh. Antrian ini terjadi di Jakarta. Bayangkan, masyarakat Jakarta saja yang secara pengetahuan teknologi, saya asumsikan jauh lebih baik daripada masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, masih cukup kerumitan untuk melakukan pendeteksian terhadap LPG kebijakan-kebijakan baru yang sudah dieksekusi ini. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok desa terpencil, di mana daya jelajah, jangankan untuk ke pangkalan, hanya kadang-kadang untuk ke warung, tingkat pengecer, jaraknya udah cukup lumayan. Apakah ini sudah melalui kajian yang cukup memadai oleh Kementerian SDM ketika memberlakukan kebijakan pemotongan distribusi agar subsidi ini tepat sasaran? Nah, ini yang menjadi pertanyaan serius, Mas. Niat baik itu kalau saya lihat dari eksekusi kebijakan yang sekarang belum sinkron antara apa yang dibayangkan yang sangat ideal agar subsidi tepat sasaran dengan apa yang telah dieksekusi di lapangan yang menimbulkan antrian yang sangat panjang dengan syarat-syarat birokrasi atau syarat-syarat detail yang cukup rumit bagi masyarakat milenial, generasi milenial tengah ke atas gitu, yang tidak familiar dengan teknologi, tidak begitu mapan dengan informasi-informasi yang kebijakan ini sebetulnya secara sosialisasi juga saya pikir agak cukup mendadak karena belum ada pembicaraan atau sosialisasi yang menjadi diskursus media yang cukup memadai ketika kebijakan ini mau dieksekusi, Mas. Sosialisasi juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau melihat dari kebiasaan masyarakat, Bang Ap, ini kan antara masyarakat Jakarta tadi yang Bang Ap sampaikan adalah dari segi teknologi ini lebih mumpuni, tapi dari segi kebiasaan, Bang Ap, kebiasaan jual belinya, kalau melihat kebiasaan dari masyarakat atau warga Jakarta biasa membeli di eceran atau pengecer di warung-warung seperti itu, berbeda dengan tingkat daerah yang mungkin bisa saja diatur di pangkalan-pangkalan atau subpangkalan. Kalau melihat dari perbedaan kebiasaan masyarakat kota besar maupun yang di tingkat kabupaten kota, ini akan menjadi bahan evaluasi tersendiri gak sih, Bang, untuk pemerintah nanti yang melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan ini, Bang? Apa yang terjadi sekarang menjadi pemantik serius agar Kementerian ESDM segera melakukan rekalkulasi terhadap distribusi ini. Dan saya cukup bisa memahami jika kemudian Pak Prabowo yang kita dengar melalui Profesor Sufmi Dasko Ahmad ketika ada polemik ini kemudian bereaksi sangat cepat dan agak cukup keras dalam tanda kutip begitu. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kebijakan ini bukan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya bisa memahami, bukan untuk agar subsidi tepat sasaran, bukan itu, tapi secara teknikal kebijakan yang dilakukan ini semestinya harus segera dilakukan secara presisi dan melalui kajian yang cukup mumpuni. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo ketika kebijakan 1 Februari pengecer kemudian stop, semua masyarakat dipaksa untuk membeli ke pangkalan, segera dievaluasi oleh Pak Prabowo. Dan itu yang saya tengarai sebagai yang disebut oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad bukan kebijakan Prabowo untuk kemudian menyetop distribusi sampai ke tingkat agen ini, kemudian masyarakat dipaksa semuanya untuk membeli ke pangkalan. Yang saya lihat kebijakan Pak Prabowo yang disebut oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad bukan di situ. Akan tetapi seandainya memang harus ada penyetopan, kemudian pendistribusian ini direkalkulasi ulang, cukup bijaksana saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang telah diterangkan oleh Bang Dasko gitu. Apa itu? Oke, pengecer kembali aktifkan.
Sembari itu dilakukan secara bersamaan untuk melakukan bagaimana nanti agar harga yang diturunkan dari pemerintah ke agen ini tidak kemudian melambung 2-3 kali lipat begitu. Bahwa harga yang dijual oleh Pertamina yang 12.750 tiba-tiba sampai konsumen bisa sampai harga 30, 32.000, 35.000. Ini yang seharusnya harus dievaluasi ulang. Bukan kemudian ini memangkas sebelum ada rute bagaimana untuk mengisi masa transisi ketika nanti seandainya masyarakat semua dipaksa untuk beli ke pangkalan dengan syarat harus membawa KTP dan NIK. Ini pasti akan cukup menyulitkan bagi masyarakat. Nah, saya sendiri melihat respon cepat dari Pak Prabowo dan Sufmi Dasko Ahmad dalam menangani persoalan ini, saya melihat cukup bijak dan cukup arif. Di mana sebetulnya seandainya kebijakan yang sudah harusnya menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ini tidak bisa dilakukan secara gegabah. Oke, baik. Bang Ab, Presiden Prabowo Subianto melalui pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad mengeluarkan instruksi terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan aturan seperti semula sembari menunggu kebijakan atau aturan ini rapi secara keseluruhan untuk diterapkan kepada masyarakat nantinya. Kalau Anda melihatnya sikap dari Presiden Prabowo di tengah polemik seperti ini bagaimana, Bang Ab? Dalam etika, Mas Andi, niat baik tidak cukup untuk membenarkan suatu tindakan jika akibatnya buruk. Keputusan yang benar harus mempertimbangkan baik niat, cara, dan hasil yang akan diperoleh. Ini yang saya lihat coba diupayakan ketika ada polemik ini. Instruksi yang barusan Mas Andi sampaikan dari Presiden Prabowo Subianto yang dipublikasikan dan disosialisasikan melalui Wakil Ketua DPR atau Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, agar ini kemudian yang awalnya sudah pengecer-pengecer ini mempermudah masyarakat dalam mengakses untuk mendapatkan gas melon subsidi ini, lanjutkan saja. Sehingga apa-apa yang dipandang kurang untuk persoalan subsidi yang tidak tepat sasaran ini diatasi. Tidak kemudian serta-merta ini dipotong, kemudian dalam waktu bersamaan membiarkan masyarakat kebingungan yang menimbulkan kegaduhan tanpa panduan yang pasti begitu. Nah, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi poin penting untuk menjadi perhatian kementerian-kementerian yang lain dalam melakukan interpretasi terhadap perintah kebijakan. Mestinya tugas mereka adalah melakukan kajian agar ini secara teknis, secara detail tidak menimbulkan kegaduhan dan kerancuan serta kebingungan di kalangan masyarakat umum. Saya melihat untuk distribusi LPG ini dari niat agar apa yang telah dikeluarkan oleh negara melalui APBN subsidi 30.000 ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi ketika detailing eksekusi teknis programnya dilaksanakan dampaknya buruk, tentu ini menjadi pertanyaan yang cukup serius dari kinerja yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Pola-pola seperti ini selama 10 tahun terakhir cukup banyak kita tengarai, Mas Andi. Artinya dalam 10 tahun terakhir, mungkin dalam pemerintahan sebelum Pak Prabowo, ketika melakukan eksekusi kebijakan, apa yang terjadi di masyarakat dibiarkan dan tidak ditangani secara substansial yang sifatnya solutif untuk membuat persoalan-persoalan mereka menjadi semakin mudah, akan tetapi semakin rumit. Dan pola ini saya melihat agak juga mencoba untuk diulang bagaimana merapikan sesuatu yang secara kebijakan dianggap tidak memadai. Akan tetapi hal-hal ini kan akhirnya menimbulkan kegaduhan yang cukup merumitkan oleh mereka-mereka kalangan masyarakat bawah yang harusnya menerima subsidi. Dari mana saya mengambil rujukan analisis bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini sering dilakukan? Dari belum adanya kajian secara memadai, tiba-tiba 1 Februari kebijakan ini diputus oleh
Menteri SDM. Nah, saya melihat pengelolaan kebijakan seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kementerian-kementerian yang lain. Jangan sampai niat baik secara makro, misalnya dalam konteks LPG, subsidinya itu agar benar-benar bisa dinikmati masyarakat. Akan tetapi karena cara kemudian teknis kebijakan ini ketika dieksekusi ke masyarakat menimbulkan banyak persoalan karena dilakukan dengan yang metode sangat buruk, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, Mas Andi. Dan saya melihat juga ada upaya akhirnya dari Kementerian SDM untuk mencoba mengklarifikasi ini. Jika ada kesalahan, Pak Bahlil mengatakan bahwa itu adalah kesalahan saya. Akan tetapi dalam waktu bersamaan menyindir jika itu ada yang baik adalah kebaikan pemerintah. Nah, hal-hal semacam ini saya berharap agak coba dikurangi dari pembantu-pembantu Pak Prabowo dalam mengartikulasikan atau mengagregasikan kebijakan pemerintah gitu, dalam menginterpretasikan perintah dari kebijakan makro yang coba disusun oleh Prabowo Subianto. Karena kita lihat selama 3 bulan terakhir ini Pak Prabowo rutenya sudah kita anggap cukup oke dalam mengambil kebijakan-kebijakan kesejahteraan masyarakat. Nah, jangan sampai nanti ini menjadi backfire ketika penerjemahannya serampangan seperti yang dilakukan terhadap kebijakan distribusi LPG ini. Saya di WA beberapa kalangan di grup, baik itu di grup lingkungan atau bahkan di grup akademisi banyak mempertanyakan terkait kenapa kemudian hanya untuk mendapatkan satu gas LPG harus membawa KK dan KTP yang kemudian tempatnya belum disediakan secara memadai, akhirnya menimbulkan antrian yang cukup panjang. Dan itu terjadi di Jakarta, lagi-lagi saya ulang, bukan di pelosok-pelosok yang mungkin karena daya jelajah informasi yang cukup tidak memadai mungkin ya. Akhirnya kita belum tahu, dan saya yakin ini juga akan terjadi banyak di wilayah-wilayah selain Jakarta. Nah, saya berharap betul Kementerian SDM segera merevaluasi kebijakan ini dan segera melaksanakan perintah Prabowo Subianto yang dikeluarkan melalui Wakil Ketua DPR atau Ketua Harian Partai Gerindra Profesor Sufmi Dasko Ahmad, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan kemudian menimbulkan kesan bahwa sebetulnya kebijakan ini berasal dari Pak Prabowo sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Saya berharap segera Kementerian ESDM melakukan evaluasi ulang, dan jika memang harus kemudian melakukan upaya-upaya agar subsidi ini tepat sasaran, lakukanlah dengan prosedur yang benar. Langkah-langkah harus disusun. Jika perlu melibatkan teknologi, lakukan itu dengan cara adanya pelatihan, adanya sosialisasi yang memadai. Kemudian juga agen-agen nanti yang ditunjuk yang sekarang ini akan menjadi salah satu syarat berbagai macam administratif. Saya berharap yang menjemput bola adalah Kementerian SDM. Tidak kemudian polemik di masyarakat, agen-agen atau subagen yang sekarang sudah ada yang rencananya akan dijadikan subpangkalan ini kemudian membiarkan tanpa panduan mereka yang sebetulnya selama ini mereka sudah cukup memudahkan masyarakat untuk menjangkau kebutuhan pokok sehari-hari meskipun harganya mahal gitu. Nah, ini yang harus kemudian dilakukan oleh Kementerian SDM untuk melakukan apa yang harus perlu dilakukan. Jika harus melatih mereka, latihlah. Jika harus memandu mereka dengan kebutuhan administratif agar mereka bisa menjadi subagen yang cukup memadai, harusnya itu dilakukan oleh Kementerian SDM. Tidak kemudian memaksakan, semuanya dipaksa untuk melakukan itu secara mandiri yang akibatnya mengorbankan konsumen masyarakat kita yang sehari-hari sangat butuh untuk gas LPG 3 kg ini sebagai pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari. Dan ini yang kita berharap interpretasi terhadap sebuah kebijakan makro yang dikeluarkan Presiden bisa diterjemahkan oleh Kementerian SDM dan juga kementerian-kementerian yang lain. Maaf, ini kan kalau melihat dari statement apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR atau Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang kembali menegaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya bukan arahan dari atau instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tadi yang Bang Ab sampaikan terkait bagaimana komunikasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan kalau ini adalah sepenuhnya kesalahan beliau,
Kemudian kalau ini baik adalah milik pemerintah. Nah ini sebenarnya apa dampak polemik distribusi gas ini jika tadinya Presiden Prabowo Subianto tidak turun tangan secara langsung, ini dampaknya akan seperti apa Bang Ab? Saya melihat seandainya Pak Prabowo tidak segera turun tangan melalui komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, saya yakin rutenya akan seperti pemerintahan sebelum Pak Prabowo, Mas Andi. Polemik ini akan dimaksimalkan dalam posisi yang sangat panjang, kemudian nanti mencoba untuk dilakukan penanganannya tidak secepat dan tidak quick response seperti yang dilakukan Pak Prabowo gitu. Nah, hal ini sudah banyak kita lihat gejalanya di pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Dan saya lihat inilah yang coba kemudian dikelola secara lebih baik oleh Pak Prabowo jika ini menyangkut kalangan masyarakat secara keseluruhan. LPG ini adalah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang kemudian ini dibutuhkan masyarakat dalam proses untuk pemenuhan kebutuhannya secara daily, secara harian. Jika ini kemudian terganggu, tentu sangat kemudian akan berakibat terhadap gaduhnya masyarakat, baik itu di media sosial maupun di masyarakat secara faktual. Nah, ini yang saya kemudian coba mencermati. Lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam merespon cepat kebijakan ini, yang kemudian menurut Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa ini bukan kebijakan presiden. Saya yakin yang dimaksud oleh Bang Dasko adalah bukan kebijakan presiden, ini soal detailing pemberlakuan pemotongan agen untuk tidak lagi didistribusikan gas melon ini agar bisa sampai ke tingkat masyarakat karena harganya cukup mahal. Bukan itu. Saya yakin yang diharapkan oleh Pak Prabowo, dan itu tercermin dari instruksi yang barusan dikeluarkan, yaitu sementara pengecer-pengecer ini harus tetap dilibatkan dalam proses pendistribusian karena ini kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak harian. Sembari nanti untuk subsidi tepat sasarannya dikelola secara bersamaan. Ini lagi-lagi rute yang menurut saya cukup arif dan bijak dari Pak Prabowo untuk mengatasi persoalan terkait polemik yang terjadi terhadap distribusi LPG. Kenapa saya sebut demikian? Karena Menteri ESDM sendiri mengatakan stok aman selama 3 bulan ke depan. Profesor Sumi Dasko Ahmad juga mengatakan bahwa stok terkonfirmasi aman. Yang menjadi persoalan di distribusi, bahwa ini harus tepat sasaran. Cuma tepat sasarannya kemudian diterjemahkan masyarakat yang harus dipaksa untuk ke pangkalan, padahal pangkalan ini belum dipersiapkan secara madai untuk semua instrumen yang dibutuhkan. Akibatnya apa? Antrian cukup panjang, kebingungan terjadi, kericuan merajalela. Kenapa? Syarat KTP, KK, baik itu konsumen yang akan membawa KTP dan KK, pun demikian bagi agen-agen yang menerima itu, KTP dan KK. Ada beberapa agen yang mengatakan, ini mau saya apain? Bagaimana kemudian kami akan melakukan validasi terhadap KTP dan KK yang terkumpul? Buat apa KTP dan KK ini buat saya? Kan ini banyak terjadi di Marak kalau kita sudah baca di media massa. Nah, saya sengaja untuk mengurai ini secara detailing karena persoalan ini, persoalan yang terjadi di detailnya, bukan di konsep kebijakan makronya. Kebijakan makronya sangat baik bahwa subsidi ini harus tepat sasaran, akan tetapi di detailnya ini dilakukan secara buruk dan serampangan. Ini yang kemudian saya garis bawahi sebagai penerjemahan terhadap niat baik secara makro yang sangat ideal, sangat moralis, tiba-tiba diturunkan dan diterjemahkan secara teknis dengan sangat serampangan dan buruk. Ini lagi-lagi harus kita garis bawahi bahwa ketika melakukan teknis kebijakan yang melingkupi hajat hidup orang banyak, kajian secara detail, semua instrumen harus dilakukan secara memadai. Kalau dilakukan secara serampangan seperti ini, ya beginilah hasilnya, Mas Andi. Dan saya lagi-lagi berharap Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan yang sudah dilakukan yang saat ini, dan segera melakukan instruksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto agar apa yang terjadi sekarang ini tidak kemudian terus mengejala secara lebih lama. Bang Ab, terkait bagaimana sikap dari Presiden Prabowo Subianto, kalau melihat sikap dari Presiden terkait polemik yang terjadi, Bang Ab, melihat
kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, ini melihat sikap dari Presiden sebenarnya seperti apa Bang Ab? Secara umum Mas Andi, saya melihat memang ada kebijakan yang agak berbeda jika kita perbandingkan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan apa yang dimulai oleh Pak Prabowo. Saya melihat kalau Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir sangat terfokus bagaimana untuk upaya infrastruktur bisa cukup memadai, segera dieksekusi agar pola ekonomi yang akan dijalankan menjadi lebih baik. Akan tetapi kalau saya melihat di Pak Prabowo ini dalam 3 bulan lah istilahnya, kita kalau bisa kita jadikan rujukan. Dalam 3 bulan pertama ini, saya melihat Pak Prabowo lebih fokus kebijakan-kebijakan ini terhadap ekonomi kesejahteraan masyarakat gitu. Di mana sudah sering kita urai kebijakan-kebijakan Pak Prabowo terkait sektor ini. Bahkan beberapa sektor infrastruktur harus kemudian mendapatkan evaluasi untuk efisiensi, untuk program-program lain juga melakukan untuk efisiensi. Dipakai untuk apa? Untuk obsesi lama Pak Prabowo dalam membayangkan bagaimana Indonesia akan berjalan di bawah kepemimpinannya dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, efisiensi-efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap APBN, ATK, jalan-jalan ke luar negeri, rapat-rapat, dipangkas yang hampir 300 triliun bisa dihemat dalam efisiensi itu. Bahkan yang membuat saya tercengang, efisiensi ini ketika menyasar proses penyediaan alat tulis kantor atau ATK, angkanya sampai 44 triliun di seluruh kelembagaan, kementerian negara, dan badan-badan. Ini agak cukup membuat saya tercengang, apakah ini memang tiap hari harus berganti pulpen begitu, harus berganti buku. 44 triliun efisiensi yang dilakukan. Untuk apa? Memenuhi bayangan obsesi lama Pak Prabowo agar masyarakat Indonesia secara gizi terpenuhi dengan baik, secara pendidikan bisa mendapatkan pelayanan secara memadai, agar kemudian berujung pada sektor individu yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Itu kenapa kemudian efisiensi ini fokus nanti diarahkan untuk program MBG, makan bergizi gratis misalnya, yang beberapa hari yang lalu Pak Prabowo meninjau langsung terhadap program yang memang setelah kita cek itu ini sejak 2000 berapa itu 2008, 2009, 2013 Pak Prabowo ini sudah ngomong soal revolusi putih, bagaimana anak-anak harus dapat susu yang dengan gizi baik, bagaimana mereka harus mendapatkan asupan makanan yang baik. Ini jauh sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden 3 bulan yang lalu sudah menjadi bayangan dan hasrat utama Pak Prabowo ini bisa dieksekusi. Dan ketika betul-betul kewenangan politik itu diraih dan direngkuh oleh Pak Prabowo, segera ini dieksekusi dalam terjemahan program bisa kita lihat dari MBG. Nah, fokus Pak Prabowo yang lebih mengutamakan sisi ekonomi kesejahteraan masyarakat, akhirnya membuat semua kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak segera mendapatkan respon serius dari Pak Prabowo. Yang paling baru apa? LPG 3 kg. Pak Prabowo tidak perlu kemudian mewacanakan secara berlebihan untuk agar ini dikalkulasi dan direalokasi bagaimana distribusinya. Instruksi langsung. Pak Bahlil dipanggil langsung ke istana, dikomunikasikan dengan DPR. Kemudian hal ini harus segera diaktifkan kembali pengecer yang dipandang sebagai, dalam tanda kutip saya sinyalir, membengkaknya harga dari 12.750 menjadi sampai 30 ribuan ketika sampai ke tangan konsumen, yang sebetulnya hal ini yang tidak dikehendaki oleh pemerintah karena subsidi terhadap gas melon ini sudah diberikan sebanyak 30.000. Nah, cuma karena proses eksekusi lagi-lagi program terkait kesejahteraan sosial ini tidak memadai, Pak Prabowo cukup cekatan dengan program-program dan isu-isu yang semacam ini. Mulai dari gaji guru, gaji hakim, kemudian bagaimana utangnya UMKM,
Ini kemudian yang saya lihat menjadi perhatian serius Pak Prabowo dibandingkan pemerintahan-pemerintahan dulu yang lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Dan hal ini sebetulnya Mas Andi sebagai sosok yang melihat ini semua dari jauh, sebetulnya saya agak cukup gembira melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Demokrasi sosial yang kemudian bisa kita terjemahkan melalui pasal 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul-betul kemudian bisa komitmenkan oleh Pak Prabowo. Beberapa kebijakannya itu kemudian melakukan keseimbangan, di mana untuk pemenuhan subsidi banyak pajak-pajak yang secara progresif, artinya pajak-pajak yang dikenakan oleh kalangan-kalangan elit ekonomi atas itu kemudian ditujukan agar ini kemudian bisa didistribusikan kompensasinya terhadap kalangan-kalangan masyarakat ekonomi bawah. Dari mana saya melakukan analisis ini rujukannya? PPN 12% itu sudah menjadi salah satu indikator bagaimana Pak Prabowo mencoba untuk melakukan pengelolaan demokrasi di Indonesia secara kebijakan agar terdistribusi secara sosial merata begitu. Memang kondisi ini nanti juga tidak serta-merta semuanya baik Mas Andi, karena nanti hal-hal kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini punya kerentanan terhadap upaya APBN yang kemudian terus membengkak. Dan ini jika kemudian tidak dikelola secara memadai, maka hutang kita akan semakin tinggi, kemudian pengelolaan ekonomi di sektor yang lain akan menjadi tersendat, program-program yang lainnya juga nanti bisa terbengkalai. Namun saya lihat rute ekonomi Pak Prabowo juga semakin jelas ini, di mana SDA akan coba digenjot secara mati-matian, kebocoran-kebocoran dalam sektor-sektor tambang misalnya akan coba nanti dikalkulasi. UU Minerba sekarang saat ini juga sedang dikaji ulang, meskipun banyak mendapatkan polemik karena kemudian bidang pendidikan mendapatkan porsi pengelolaan juga, tapi ini juga masih menjadi polemik yang terus dikaji oleh DPR. Hal-hal semacam ini sudah menjadi indikator baik. Memang kebijakan yang menyasar total terhadap kesejahteraan sosial secara banyak akan berpotensi terhadap beban berat yang akan dialami APBN kita. Akan tetapi dalam waktu bersamaan, jika kemudian dengan kekayaan SDM kita, laut kita, kemudian kebun kita, pengelolaan yang dilakukan nanti akan secara efisien dan mapan, saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dampaknya baru akan bisa kita lihat 10, 15, dan sampai 30 tahun yang akan datang. Bang Ab, ini sebenarnya terkait bagaimana berbagai kebijakan dari Presiden Prabowo, mulai dari efisiensi anggaran kementerian, PPN 12%, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, penghapusan utang UMKM, menaikkan gaji guru dan juga hakim, dan juga ada subsidi listrik. Kalau melihat dari pengelolaan perekonomian oleh Presiden Prabowo Subianto ini seperti apa, lalu kemudian apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo dalam mengelola perekonomian Indonesia ini, Bang Ab? Kalau saya membayangkan tuh ya Mas Andi ya, Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat latar belakangnya berasal dari keluarga yang memang agak cukup benci dengan penjajahan. Kita lihat dua paman beliau harus meninggal untuk melawan penjajahan itu. Siapa itu? Suyono dan Subianto. Dan dua paman beliau ini akhirnya oleh Pak Sumitro disematkan pada anak yang sekarang menjadi Presiden Indonesia, Subianto, ke Pak Prabowo, Suyono ke Pak Hasim Joyadikusumo. Kalau melihat background ini, saya membayangkan Pak Prabowo ini ingin betul dan berhasrat bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi kacung yang banyak dipermainkan oleh negara-negara asing. Narasi ini setiap Pak Prabowo pidato, saya melihat dan mendengarkan selalu diucapkan bahwa kita harus berdikari, kita tidak boleh lagi tunduk, kita harus berani, kita harus tidak lagi menjadi jongos dalam tanda kutip oleh negara-negara lain. Ini kemudian digaungkan secara total. Namun pertanyaannya, untuk menjadikan ini semua, kan butuh rute detailing yang sederhana-sederhana Mas Andi. Salah satu variabel utama agar itu bisa terjadi, SDM kita harus mumpuni. Kita urai lagi, SDM mumpuni dari mana?
Satu yang ada di pikiran Pak Prabowo yang saya asumsikan dan saya bisa analisis dan saya bisa baca, asupannya harus baik. Apa itu? Gizi. Apa? Revolusi putih, susu. Apa itu? Makan gizi baik yang sekarang menjadi MBG. Tanpa itu agak cukup kesulitan. Sosok-sosok individu manusia Indonesia akan menjadi individu yang unggul. Setelah itu dipenuhi apalagi pendidikan. Pak Prabowo paham betul. Makanya Pak Prabowo terobsesi untuk mengirimkan sebanyak-banyak pelajar untuk belajar di luar negeri. Ini beasiswa sedang didorong. Bagaimana rute yang coba dibangun ini adalah mereka-mereka yang punya kesempatan dan otak di atas rata-rata dikirim ke luar negeri. Tapi intinya besok harus balik gitu. Kemudian mencoba untuk berkontribusi. Nah, saya membayangkan background Pak Prabowo, inilah yang ada di kepala beliau yang saya bisa baca bahwa kita tidak boleh lagi tunduk di antara bangsa-bangsa lain, tidak boleh lagi inferior, mental kita dijajah harus segera kita hilangkan, kita tidak enak terhadap orang-orang atau negara-negara yang selama ini seolah-olah kalau kita lihat aja kita udah merasa inferior. Pak Prabowo coba mau mengangkat itu. Caranya ya seperti yang sekarang ini. Nah, hanya memang penerjemahan dari apa yang diharapkan Pak Prabowo ini tidak sederhana memang, Mas Andi. Butuh pasukan yang kemudian secara visi memiliki kesamaan pandang. Itu kenapa Pak Prabowo meskipun dikritik melakukan persiapan ini yang rutenya memang menggunakan jalur-jalur konseptual militer gitu. Apa itu retreat? Pak Prabowo untuk menyamakan visi dan mencoba mengkomunikasikan atau menyalurkan apa yang ada di kepalanya itu harus dilakukan secara retreat tuh. Dikumpulkan di Hambalang, dikumpulkan di Lembah Tidar Magelang, supaya apa? Apa yang ada di kepala Pak Prabowo ini bisa tercerna dengan cukup memadai bagi mereka-mereka yang akan menjadi pembantunya. Dan di beberapa bulan, di 3 bulan pertama ini, cukup bisa kita lihat kekompakan itu yang kemudian bisa kita baca dari kepuasan publik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tidak hanya kepuasan yang sampai 81% menurut Kompas, harapan masyarakat juga cukup tinggi dilimpahkan kepada Pak Prabowo. 90% masyarakat Indonesia berharap Pak Prabowo melakukan hal-hal yang bisa mengentaskan persoalan mereka menjadi solusi yang baik bagi masyarakat secara umum. Nah, hal-hal semacam ini yang saya bayangkan Pak Prabowo ingin Indonesia tidak lagi menjadi bangsa inferior, Indonesia berubah wujud menjadi bangsa yang berani, berdiri sejajar di antara negara-negara maju, dan rutenya inilah yang saya lihat coba mulai ditapaki oleh Prabowo Subianto. Melalui kebijakan apa? Saat ini seolah-olah sepele, banyak dikritik orang, tapi memang saya melihat hasil apa yang akan apa yang ada ditanam oleh Pak Prabowo ini tidak akan 5 tahun mendatang, tidak akan 10 tahun mendatang, tapi 30-40 tahun yang akan datang bisa kita lihat seperti apa manusia-manusia yang sekarang diberikan oleh Pak Prabowo gizi baik itu susu atau makanan bergizi gratis ini dalam konteks persaingan kancah internasional ataupun dalam pengelolaan kebijakan-kebijakan domestik dalam negeri. Nah, itulah yang saya bayangkan Pak Prabowo lebih mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menyasar kalangan-kalangan elit yang seperti 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih banyak Pak Prabowo ada di sisi masyarakat mayoritas, yaitu tengah bawah, dengan kebijakan-kebijakan populis untuk menjadi penjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi tengah bawah. Saya membayangkan itu. Ini sedikit saja Bang, tadi sempat menyinggung soal banyaknya kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini masih ada waktu 1-2 menit lagi sebelum kita mengakhiri sorotan utama di kali ini. Bang, ini terkait bagaimana prioritas utama dan juga prioritas pendukung. Ini yang sempat viral di media sosial, bagaimana kritikan ini dilontarkan. Karena kalau yang tadi Bang Ab sampaikan, makan bergizi ini untuk memperbaiki kemampuan SDM-nya. Karena kalau di penjabaran arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 ini prioritas utama yang masuk adalah makan bergizi gratis, kemudian ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, perumahan, dan juga pertahanan keamanan. Sedangkan pendidikan dan kesehatan ini masuk prioritas pendukung. Kalau Bang Ab melihat banyak respon yang kontra terhadap bagaimana prioritas dari pemerintah saat ini adalah pendidikan dan kesehatan tidak masuk ke dalam prioritas utama. Kalau melihatnya bagaimana Bang Ab? Jadi memang ya,
itu kemudian tidak berarti pemerintah mendiskreditkan terkait dengan kesehatan dan apa tadi yang disebut oleh Mas Andi yang kedua tadi. Sebetulnya ini hanya soal prioritas langkah rute. Orang yang gizinya baik, kesehatannya pasti akan terjaga. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian prioritas yang kedua, persoalan utama kita yang menjadi paradok luar biasa itu adalah lahan kita baik, lahan kita subur, lahan kita cukup luas berada di mana-mana dan mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan tumbuhan sangat memadai. Tiba-tiba di sektor-sektor paling sederhana kita impor, coba bayangkan itu. Singkong kita impor, beras kita impor, apalagi untuk buah-buahan. Padahal itu semua sebetulnya kalau dikelola secara baik bisa menghasilkan kekuatan ekonomi dalam negeri yang sangat memadai. Ke depan, isu yang akan sangat diperhatikan adalah sektor ketahanan pangan, di mana saat ini negara-negara sedang berpikir ulang di tengah konflik ekonomi politik global ini, di mana satu negara harus perang dengan negara yang lain, akan sangat dipengaruhi negara mana yang memiliki kesiapan ketahanan pangan yang akan dapat survive secara lebih mapan. Kenapa? Di tengah ketegangan konflik politik global yang saat ini terjadi, masing-masing negara coba sudah akan menutup ekspor pangan mereka karena kebutuhan dalam negerinya meningkat. Dan ini jika kemudian kita secara terus-menerus tergantung terhadap impor bahan-bahan makanan, ini apa yang akan terjadi? Padahal di sisi lain, sebetulnya ini kita memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang mapan secara pangan. Nah, saya melihat prioritas ini sedang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. SDM itu menjadi prioritas utama. Kemudian sumber daya alam tadi, yang ini menjadi perhatian serius oleh Pak Prabowo, ini juga menjadi perhatian utama. Apakah kemudian ini menihilkan pendidikan dan kesehatan? Tidak. Saya melihat proporsinya juga masih cukup oke. Bahkan kan pendidikan kesehatan itu masih per bulan ini nanti akan segera dilakukan untuk kesehatan gratis gitu. Meskipun sebelum ini juga akan dilakukan. Nah, ini saya melihat hanya soal bagaimana rute yang kemudian dibangun oleh Pak Prabowo. Dan ada pijakan yang saya lihat secara argumentasi, secara falsafah. Kenapa kemudian Pak Prabowo memilih ini? Karena Pak Prabowo dalam pemahaman saya memiliki pengetahuan persis bahwa untuk menyediakan SDM yang sehat, asupan gizi harus memadai. Tanpa itu kesehatan akan menjadi pertanyaan. Yang kedua, tanpa asupan gizi yang baik, kemudian kesehatan yang baik dalam sektor pendidikan, penyerapan terhadap kognisi ilmu-ilmu yang ada juga akan cukup lamban. Nah, itu kenapa mungkin Pak Prabowo dalam hemat saya yang akan menjadi fokus utama adalah SDM, kemudian pangan sebagai upaya pengelolaan dan pemahaman terhadap situasi yang ada sekarang, bahwa negara-negara sedang mengalami konflik politik yang cukup luar biasa, maka hanya negara nanti yang memiliki ketahanan pangan mapan yang akan mampu untuk survive dan menjadi aktor untuk bisa berkancah lebih jauh terhadap dunia internasional, terutama untuk pemenuhan dalam kebutuhan pangan domestik. Nah, saya melihat ini hanya soal prioritas, tapi secara umum saya melihat rutenya sudah cukup baik, terutama terhadap ekonomi kemasyarakatan yang sekarang menjadi fokus utama Prabowo Subianto. Baik, SDM tentunya lagi menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto. Memperbaiki SDM dengan tingkat stunting yang begitu tinggi tentunya terkait dengan bagaimana aspek pendidikan dan kesehatan juga nantinya akan mengikuti seperti itu Bang Aap ya. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang banyak di Sorotan Utama Sinpo TV. Nanti kita akan bertemu di lain waktu, tentunya dengan berbagai isu-isu aktual dan lagi menjadi bahan perbincangan terkini. Bang Abdul Hakim MS, selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Terima kasih banyak, selamat malam Bang Aap. Terima kasih Mas Andi, selamat malam. Selamat malam. Baik pemirsa, tentunya berbagai polemik tengah terjadi. Tentunya distribusi LPG 3 kg kita harapkan dari pemerintah, khususnya Kementerian SDM, melakukan evaluasi secara besar-besaran. Karena polemik yang terjadi bahkan menyebabkan tidak hanya antrian yang begitu panjang, tapi juga kelangkaan yang bahkan menyebabkan kematian bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, sorotan utama kami akhiri. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.